Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel ini. Semoga hidup Anda penuh keberlimpahan, semoga hidup Anda penuh keberkahan, semoga hidup Anda penuh kesehatan dan kesenangan selalu mengitari hidup Anda. Jika kita mengecek diri ya, kita melihat ke dalam diri, apakah diri kita terdapat sifat negatif atau sifat positif. Tentunya yang tahu adalah diri sendiri. Jika diri kita kebanyakan sifat positif, maka hal-hal baik akan datang kepada kita. Jika kita sudah mengecek diri dan diri kita banyak positifnya, tentunya keajaiban Tuhan itu akan datang menyertai kita sesuai otomatis ya. Karena sifat-sifat yang positif atau energi positif itu sejatinya adalah tujuan manusia diciptakan Tuhan ke alam semesta itu untuk menjadi wakilnya Tuhan atau khalifah. Manusia menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Kalau kita mengecek diri, ternyata hasilnya itu sebaliknya ya, banyak energi negatifnya, banyak sifat-sifat yang buruk. Maka keajaiban dari Tuhan tidak akan kepada kita jika kita masih mempunyai energi yang sangat buruk. Itu sangat banyak. Para utusan Tuhan ya, para utusan Allah itu dirinya semua sudah positif teman-teman. Jika dirinya sudah positif, maka Allah mau menyandingi dia. Allah itu berada dekat teman-teman, berada di dalam diri, bukan jauh-jauh. Jika mencari Allah keluar diri ya, maka orang itu akan tersesat ya. Sejatinya mencari Tuhan itu di dalam diri, bukan di luar diri. Allah itu zat yang suci. Zat yang suci tidak bisa disandingkan dengan yang tidak suci. Sesungguhnya suci itu bisa disandingkan dengan yang suci. Tapi kalau suci disandingkan dengan yang tidak suci, maka sebesar apapun kesucian itu, kalau ada seperingkil tidak suci, maka akan tidak suci. Contoh ya, air di dalam ember yang sangat besar ya, jika dimasukkan tai cecak, maka itu tidak akan suci. Air dalam ember ya, jika sangat banyak, 10 liter katakanlah, 20 liter banyak ya, jika ada orang ngising dimasukkan di dalam ember yang 2 liter tersebut, kemudian diudek taide, maka air 2 liter dalam ember itu tidak suci. Jika kita banyak sucinya tapi ada sedikit dendam dengan orang, maka kita sudah tidak suci. Ya Allah, ajarkan aku untuk mengasihi dan memberi orang tersebut yang saya dolimi. Banyaklah berkata kepada diri seperti itu, maka Allah akan mengajarkan kita. Ajarkan aku untuk memberi orang yang dolim kepada saya itu ya Allah. Jika Allah sudah mengajarkannya, maka kita diajari. Jika kita mempunyai sifat memberi dari dalam, maka Allah pasti akan menyatakan, memanifestasi atau memberi kenyataan kepada itu, sehingga kita menjadi orang yang kaya raya dan kita menjadi orang yang memberi, dan kita akan memberi musuh-musuh yang orang yang dolim kepada kita, yang dahulu kita rasakan musuh. Kalau sekarang kan sudah pandai ya mengecek diri. Jadi di dalam hidup kita tidak menganggap musuh lah, kita hanya menganggap itu makhluk Tuhan. Tidak ada musuh, sesungguhnya semua manusia itu baik. Orang yang jahat kepada kita hanya saja dia dipakai Tuhan untuk menjadikan kita menjadi yang lebih baik atau lebih dewasa. Jika tidak ada orang yang jahat kepada kita, diri kita tidak akan berkembang, diri kita tidak akan menambah pengetahuan. Orang menjadi kaya karena dia selalu dihina sebagai orang yang miskin. Sebaliknya, jika orang yang sudah merasa mampu, merasa dirinya hebat, maka dia akan menutup dirinya. Contoh ya, orang yang merasa pintar ya, walaupun dia itu belum pintar, tapi dia merasa pintar, maka karena dia mempunyai sifat merasa pintar itu, dia menutup dirinya untuk pengetahuan hal-hal yang baru. Dia tidak membuka dirinya, otomatis ilmu yang baru tidak akan masuk ke dalam dirinya.
Tapi sebaliknya, orang yang merasa bodoh, yang merasa tidak pintar, maka ilmu-ilmu baru akan hadir untuk dirinya. Sejatinya kalau orang mau menambah ilmu itu hadir di dalam diri, bukan di luar diri. Yang di luar diri itu hanya tipuan-tipuan belaka, teman-teman. Jika kita ingin mengenal Tuhan, maka kenali dululah diri Anda. Cek diri kita, apakah di dalam diri kita ada sifat-sifat negatif. Cek diri kita, tak usah lama-lama, teman-teman. Mungkin yang paling bagus adalah kalau kita sebelum tidur cek diri kita, bukan cek HP kita. Tapi kebanyakan manusia sekarang kan kalau mau tidur kan ngecek HP sehingga sinar HP itu ya bertatapan langsung dengan mata kita. Sinar HP itu membuat mata tidak ngantuk. Kalau HP sudah kita selehkan ya pasti mata akan beriut. Seperti itu, teman-teman. Jadi ceklah diri kita, cek diri kita, dalam diri kita, tanyakan kepada diri kita, masih adakah manusia yang saya benci? Silahkan cek. Kalau masih ada, itu harus dibersihkan, teman-teman. Ya Allah, buatlah saya tidak membenci orang itu, jadikanlah saya pemberi untuk orang itu, maka Allah akan menjadikan Anda pemberi. Sifat dengki, sifat iri, hasut ya, seantek-antek itu dicek terus, teman-teman. Jangan sampai diri kita dihadirkan sifat yang seperti itu. Dan katakanlah kepada diri sendiri, ya Allah, jadikanlah saya orang yang penuh keberlimpahan. Jadikanlah saya kepanjangan tangan-Mu ya Allah. Jadikanlah saya sebagai penolong orang-orang. Jadikan orang yang bertemu saya akan tenang hatinya, akan padang hatinya, akan bersinar hatinya. Jadikanlah saya orang yang memberi kepada orang tersebut dalam hal rezeki dan ketenangan pikiran. Orang yang memberi ya, baik rezeki ya, baik pikiran maupun tenaganya, itu adalah orang yang pasti akan mendapat kebahagiaan. Jika orang yang memberi dengan kemampuan berpikirnya, dengan ilmunya, maka dia akan diberikan ilmu-ilmu yang baru oleh Tuhan sang pemilik jagat semesta raya. Tapi jika orang yang memberi dengan tenaganya, maka dia akan diberi kesehatan badan, fisik ya, pokoknya itu fisiknya kepenak. Tapi jika orang itu memberi dengan rezekinya, maka dia akan beri rezeki-rezeki yang baru. Jadi janganlah kalian itu menutup energi Tuhan dengan tidak memberi kebermanfaatan untuk orang sekitar ya. Jadikanlah saya orang yang memberi kebermanfaatan untuk semua manusia ya Allah. Jadikan saya ya sebagai manusia yang telah membuka pintu-pintu rezeki yang telah Engkau berikan. Pintu rezeki yang berasal dari langit saya buka ya Allah, saya siap terima. Pintu rezeki yang berasal dari bumi saya terima. Uang yang dari negara manapun saya membukanya dan saya siap menerima ya Allah. Uang yang jauh ya saya dekatkan dan saya siap mengambilnya ya Allah. Uang yang tidak ada, adakanlah ya Allah supaya saya bisa mengambilnya. Jadikanlah saya saluran-Mu ya untuk menyalurkan rezeki-Mu ke banyak manusia ya Allah. Berdoalah seperti itu Anda akan dijadikan saluran Allah sebagai rezekinya. Uang dalam bentuk apapun saya siap mendapatkannya ya Allah. Saya siap menerima rezeki yang saya sangka dan tidak saya sangka. Saya siap menerima, hadirkanlah itu kepada saya ya Allah. Jadi itu doa yang sangat ampuh untuk membuat kita semakin keberlimpahan ya teman-teman. Doanya itu seperti itu. Tapi tanamkanlah dalam diri Anda dulu sifat Rahman Rahim, sifat memberi, sifat mengasihi, dan sifat menyayangi semua manusia. Buanglah dendam, karena suci tidak bisa disandingkan dengan yang tidak suci. Suci hanya bisa disandingkan dengan yang suci. Rumusnya itu seperti itu teman-teman. Selalu cek diri Anda supaya diri Anda itu menjadi orang yang benar-benar suci. Kalau kita lupa mengecek diri, artinya kita mengecek orang lain, maka kesalahan orang lain itu pasti mudah dilihat. Tapi yang ada di dalam diri kita tidak bisa melihat kalau kita tidak menyadarinya. Ya,
Orang lain itu berjarak dengan kita. Kita bisa melihat orang itu baik atau buruk, tapi di dalam diri ya, kita tidak bisa melihat kalau kita tidak melakukan perjalanan ke dalam diri. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, langsung saja ya, keistimewaan kelahiran hari Minggu atau hari Ahad. Setiap orang yang terlahir tentu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Menurut Primbon Jawa, setiap orang yang terlahir memiliki kelebihan atau kekurangan. Begitu juga dengan kelahiran hari Minggu. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, setiap kelahiran akan memiliki sifat dan watak yang berbeda. Ilmu titen dari para leluhur melalui Primbon Jawa telah meramalkan beberapa weton yang memiliki keistimewaan, diantaranya kelahiran hari Minggu. Kelahiran atau weton hari Minggu dianggap memiliki keistimewaan dibanding weton-weton lainnya karena sifat yang berani dan tegas yang sudah dimilikinya sejak lahir. Orang yang terlahir hari Minggu termasuk orang yang istimewa karena hari Minggu adalah pemegang cakar dasar bumi. Energi yang menaungi orang kelahiran hari Minggu adalah cakra dasar bumi. Orang yang memiliki karakter dengan elemen logam, maka tidak heran jika orangnya bersifat pemberani, periang, namun juga keras kepalanya. Dahsyat, teman-teman. Juga kreatif seperti logam yang bisa dibentuk sebagai perhiasan yang sangat cantik ya. Ya saya juga membuatnya ya Jok. Orang kelahiran hari Minggu terkenal memiliki fisik yang kuat. Hal tersebut karena pengaruh dari dua elemen yang menaunginya, yaitu bumi dan logam. Orang dengan weton Minggu digambarkan hewan primata, yaitu lincah, kuat, gesit, satset teman-teman. Orang Minggu juga digambarkan seperti Nabi Adam, orangnya pandai, bebenah diri, dan cepat bertaubat jika bersalah. Dengan sifat yang selalu belajar dari kesalahan masa lalu, maka orang yang berweton ini selalu paham apa yang dikerjakan di masa depan. Kelahiran hari Minggu merupakan orang yang memiliki sosok percaya diri yang tinggi, serta memiliki jiwa pemimpin yang sangat luar biasa dan dikenal sangat cerdas. Weton hari Minggu sangat cocok jika menjadi pemimpin daerah maupun perusahaan atau organisasi-organisasi. Hal tersebut dapat dicerminkan karena sifatnya yang cerdas. Jika weton Minggu mau belajar dari kesalahan di masa lalu, maka kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan akan didapat. Itulah sisi positif kelahiran di hari Minggu. Langkah utama yang harus diingat bagi weton Minggu, harus selalu belajar dari kesalahan yang pernah dibuat demi tercapainya kesuksesan di masa yang akan datang. Nah itu ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang berkelahirannya hari Minggu ya, Anda harus tetap bersyukur. Anda harus selalu melakukan perubahan dari perbuatan yang jelek menjadi perbuatan yang baik. Sejatinya manusia yang beruntung adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka orang itu adalah orang yang celaka. Kalau hari ini sama dengan pembelajaran hari kemarin, orang itu adalah orang yang rugi. Jadi belajarlah terus dengan hari-hari Anda, belajarlah terus dengan perjalanan kehidupan Anda, karena setiap waktu ya, setiap masa adalah pembelajaran dari Tuhan. Pembelajaran itu adalah pembelajaran dari dalam diri. Jika Anda merasa tidak enak ya dengan kejadian peristiwa di setiap kehidupan Anda harus bersyukur dan bilang, terima kasih Allah, terima kasih Tuhanku. Sesungguhnya di dalam kejadian ini terdapat pembelajaran supaya saya bisa menjadi lebih dewasa, lebih pintar ya, dan lebih Engkau beri keberlimpahan ya. Salam sukses, salam kaya raya, salam keberlimpahan, salam Hong Swastiastu untuk teman-teman semua. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang lahir di hari Minggu, yang anaknya lahir di hari Minggu, yang orang tuanya lahir di hari Minggu, yang orang-orang terdekat, kekasihnya, istrinya lahir di hari Minggu, supaya teman-teman semua mendapat kebermanfaatan semua ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.